Salam guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kita lepas dulu maskernya, teman-teman. Kalau misalkan mau keluar rumah atau kemana, jangan lupa pakai maskernya ya. Kita di sini lagi di dalam ruangan dan di sini juga nggak banyak orang ya. Kita cuma ada 2 orang di sini dan kita juga jaga jarak, jadi kita copot aja maskernya. Oke. Hari ini ya kita akan mereview salah satu produk yang baru kita beli beberapa minggu lalu ya. Itu saya nyari-nyari di online market gitu kan. Ada satu produk yang kita butuhin, yaitu barangnya itu helm, karena kita ingin mengganti salah satu helm kita yang mungkin bulan lalu lah itu ada yang jatuh gitu kan, dan ada yang hilang, dan kita ganti dengan yang baru. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman klik dulu lah tombol subscribe-nya ya, supaya kita juga lebih semangat. Oke, kemarin kita membeli helm ini. Ini helm yang secara tampilan oke sih ya. Coba kalau teman-teman perhatiin. Ini dia warnanya black matte gitu, hitam matte. Jadi mereknya itu harusnya sih Tough Sport ya, Tough Sport. Coba, bener nggak nih? Harusnya Tough Sport, cuman sama saya di mereknya itu kan bisa dicopot ORT-nya saya hilangkan, jadi Tough SP gitu ya. Kita bahas ya satu persatu, mulai dari tampilan gitu kan, terus dari harga, dari secara fungsi dan segala macam kita bahas satu-satu. Yang pertama, secara tampilan kayak gimana nih? Kalau misalkan saya pribadi, ini desainnya sih udah cukup bagus ya untuk harga yang nanti saya kasih tahu ke teman-teman, itu yang cukup ya lumayan lah secara tampilan. No. Dari depan ini dia bergaris-garis kayak gini. Ini ya rapi sih, rapi. Padahal ini harganya menarik gitu kan, tapi ini rapi. Ya, mulai dari dia plastik di sini ya, covernya itu sampai ke busa itu dia benar-benar apa ya, tuh slick gitulah. Nggak terlalu kelihatan ada gap gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak rapi banget gitu. Nah, kelihatan di sini. Kemudian nih bagian atasnya tampilannya kayak gini. Dan di bagian belakang, salah satu yang membuat saya memutuskan untuk beli ini helm karena di sini ada lampunya. Walaupun sebenarnya produk lain juga ada lampunya, cuman biasanya kan ada di sini nih, ada adjusternya di sini, gitu kan. Tapi kalau ini disimpan di sini. Dan ini juga sebenarnya bisa dicopot, cuman ya keren aja kelihatan. Coba kita copot ya. Nih, tuh bisa dicopot. Jadi lampu segitiga kayak gini, ya. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti beli, ya perlu diingat juga, ini dia bukan fix ya. Ini bisa dicopot. Ini tampilan dari belakangnya, dan ini lampunya cukup terang. Jangan ke kamera. Dia lampunya ada 3 mode kalau nggak salah. Ini kan 1, 2, 3 mati. Berarti ya 3 mode. Tuh, tampilan belakangnya sama seperti yang saya bilang. Ini cukup sleek banget gitu. Secara apa, dari cover ke styrofoamnya itu benar-benar halus lah. Nih tampilannya kayak gini. Kemudian di bagian dalam itu ada kayak gini tampilannya ya. Jadi di bagian sini tuh ini semuanya bisa dicopot. Yang merah-merah ini busa buat kepala kitanya ini bisa dicopot semua dan bisa dicuci bagian sininya. Dan di beberapa bolong sini itu ada jaringnya, ada jaring kayak honeycomb-nya gitu. Itu bisa dicopot semua, bisa dicuci ya. Kemudian talinya itu seperti ini. Salah satu yang menurut saya agak kurang menarik itu ya talinya. Dia warnanya kayak gini, dan ini nggak terlalu kayak mahal lah ya gitu. Nah, dapat juga pelindungnya di sini. Ini yang buat di bagian dagu ya di sini. Ini bisa dicopot juga untuk kita nanti menyesuaikan gitu ya. Kemudian klipnya ini dia bukan yang bagus banget, tapi bukan juga yang jelek banget sih gitu. Nah, ini nih. Tuh, kan kalau yang bagus itu biasanya rasanya suaranya lebih renyah gitu ya. Kalau ini nggak terlalu renyah gitu suaranya gitu. Dan talinya dia lembut, tapi ya gimana ya, kayak bukan yang terlalu bagus dah, tapi cukup gitu ya, tapi cukup. Nah, tampilan talinya kayak gini, di bagian adjusternya juga kayak gini tanpa ada lampu atau apapun.
nggak ada juga indikator dan segala macamnya gitu ya. Ini kayak gini ya tuh. Kemudian untuk tali itu yang satu ada di sebelah sini nih untuk pegangan talinya, kemudian yang satu lagi sebelah sini, dan yang utamanya itu ada di sebelah sini nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya, ada di sebelah sini. Dia nggak tahu ya itu dikaitinnya ke sini atau gimana, tapi dia nempel kayak dari bagian dalamnya sini. Itu untuk dari segi tampilan. Helm ini itu datang tanpa kardus ya. Jadi bukan dia bermerek terus ada kardus tersendirinya, enggak. Dia cuman kayak diplastikin, dikasih bubble wrap, dimasukin kardus biasa gitu, kardus bekas. Dia datang juga dengan padnya di sini, jadi bisa pakai pad. Dan dia juga udah dedicated ya, di sini udah ada lubangnya tersendiri gitu. Jadi nggak terlalu merusak kebusannya ya. Jadi kalau misal dan juga kalau mau dicopot, pasang copot, dia nggak bikin khawatir jadi dull atau apa ya, longgar enggak gitu ya. Jadi tinggal pasang doang sini. Saya kurang suka sih pakai ini. Jadi ya cukup dilepas, tapi kita coba pakaikan sekarang. Tuh. Namanya kalau misalkan ada lubangnya khususnya kayak gini ya, dia lebih aman aja gitu. Tuh. Kok ya. Secara tampilan malah jadi kayak aneh. Menurut saya sih aneh. Gitu. Makanya saya lebih suka ini dicopot. Tapi kalau teman-teman sukanya yang biar nggak terlalu silau dari atas gitu kan, sinar dari matahari, bisa dipakai padnya kayak gini. Tapi kalau saya lebih cocok untuk dibuka. Dari feel-nya gimana ketika dipakai? Ketika pertama kali datang, yang saya rasa dari helm ini adalah ternyata dia cukup kecil. Jadi helm ini nggak tersedia dalam berbagai size ya. Dia hanya tersedia all size, dan all size-nya itu lebih ke mendekati ke M gitu lah. Nggak mendekati ke L. Kan kebanyakan helm itu dia all size-nya kan L. Kalau ini nggak, ini M. Oi. Aduh. Dan shallow ya? Dia cetek loh. Kalau misalkan dibandingin sama teman-teman punya helm Avan gitu ya, Avan itu dia cukup dalam gitu. Jadi kayak ketika kita masukin kepala, hampir setengah kepala kita tuh masuk. Tapi kalau ini enggak. Oke, kita coba pakai nih ya sekarang. Asik. Nah, dia tuh, jadi nggak dalam gitu ya. Dan di bagian sini, nih, di bagian sini nih dia kayak ada apa ya? Ada yang muncul keluar gini ya. Dan ini cukup kerasa di bagian sininya tuh. Gitu. Nih bagian sininya nih. Dilapisin juga kan sama ini pelapisnya. Dan ketika dipakai, ya kerasanya agak cetek gitulah di kepala gitu. Talinya kecilan nih, bekas pakai siapa? Kecilan. Itu secara ininya ya, feel-nya gitu ketika dipakai. Harga ini cukup menarik sih. Kalau misalkan teman-teman merhatiin di marketplace itu kan, dari mulai yang oranye, yang ada yang kuning nggak sih? Pokoknya ada yang oranye, marketplace merah gitu kan, biru, hijau, kuning, hijau lah ya. Itu macam-macam harganya. Range harganya itu dimulai dari 135. Untuk yang ini ya, yang ada lampunya kayak gini, ukurannya ini, bentuknya ini, itu range-nya dari 135 sampai 150. Dan kebetulan saya dapatnya yang murah gitu lah. Ini worth it atau enggak untuk ukuran helm seperti ini dengan harga 135? Saya bilang sih lumayan ya, cukup worth it. Cuman balik lagi ke teman-teman, ini yang perlu diingat banget ketika mau beli ini ukurannya nggak terlalu gede. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ukuran khusus untuk kepalanya ketika memakai helm, itu perlu diperhatikan. Cari helm yang ukurannya lebih sesuai lah, atau beli di toko offline. Beli di toko offline, cari yang ukurannya pas, yang mungkin sekiranya L. Itu kan karena ini cukup kecil. Coba kita pakai lagi. Sejauh ini kita pakai sih nggak ada kendala ya. Itu misalkan nggak adjusternya itu error atau gimana, enggak. Tuh, salah satu kendalanya ya nggak ada sih. Woi, Blacky. Tuh, nih secara tampilan dari depan kayak gini, dari samping, dari belakang. Kalau ini nyalain tinggal klik kayak gini, 2 kali untuk kedip-kedip, lambat, dan 3 kali
nyala terus dan terakhir mati. Gitu ya. Silakan nanti teman-teman cari aja di marketplace. Yang pasti kalau dari kami ini cukup lumayan ya, dibanding misalkan jangan kalau misalkan teman-teman beli yang harganya 80 ribuan, saya nggak rekomendasikan banget. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang agak gengsi untuk pakai helm, karena itu benar-benar nggak menarik kalau untuk yang harga 80 ribu ke bawah. Untuk yang ini lumayan dan belakang juga rapi. Oke, itu aja untuk review kita kali ini helm Top Sport, harganya 135 sampai 150 ribu. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, tombol subscribe dihajar, jebret ya. Kita juga masih ada periode giveaway, kita belum selesai loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sewa sepeda gratis gitu kan, ikutin giveaway kita yang ada di video sebelumnya. Itu nanti teman-teman cek aja. Itu persyaratannya juga ada di video giveaway itu ya. Klik juga tombol share-nya kalau misalkan kalian mau rekomendasikan produk ini atau video ini ke teman kalian ya. Klik tombol like kalau kalian suka, dan kalau nggak suka ya nggak usah pakai dislike lah ya. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Tapi yang paling penting klik tombol subscribe dan juga hit the bell icon ya. Bell iconnya juga diklik ya supaya info terbarunya langsung nyampe ke kalian. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa pakai masker lagi. Bye.